Zoom. Ya, oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini akan melakukan presentasi. Presentasi lebih mengenai pengembangan di salah satu semester ini. Saya dapat apa dari mata perkuliahan ini dan selama saya berkuliah di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Oke, pertama kali yang kita bahas adalah mengenai siapa sih Aldous Tanji Rizky Junahirlah atau dengan saya. Saya tuh seorang mahasiswa dari Universitas Mercubuana yang sedang menjalani semester 9 dan sedang persiapan untuk ujian skripsi. Nah, selama perkuliahan satu semester ini, saya belajar mengenai self disclosure atau eh, melihat kelebihan dan kekurangan diri. Nah, kelebihan saya itu apa? Kelebihan saya adalah salah satunya adalah manajemen emosi, terus stabilitas dalam bekerja, terus juga adanya eh, kelebihan lain seperti keuangan yang baik, semasi, dan ramah. Selain itu, kekurangan saya itu apa? Kekurangan saya adalah dalam manajemen waktu. Nah, setelah tahu perubahan dan kekurangan saya akan melakukan evaluasi. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya dalam manajemen waktu kemarin adalah sebuah kekurangan, saya akan merubah itu menjadi sebuah kelebihan. Dari habit yang jelek sebelumnya, berubah jadi habit yang baik. Contohnya, seperti misal, saya merencanakan semua dan tanpa menunda-nunda pekerjaan tersebut, ya kan? Dan ini berimbas pada apa? Visi saya. Yang seharusnya semester 8 saya itu sudah lulus, jadi saya tidak bisa lulus karena saya terlalu menunda-nunda diri, ya kan? Oleh karena itu, saya membuat target bahwa semester ini 9 ini di akhir bulan Januari dan awal bulan Februari saya ingin lulus dengan cepat. Nah, manfaatnya apa sih yang bisa saya rasakan dalam pengembangan diri tadi? Salah satunya adalah ketika saya melakukan uh, edukasi kepada masyarakat, membantu orang yang membutuhkan tentang apa psikologi, bagaimana cara mengolah emosi, terus apa-apa hal yang diperlukan dalam hal-hal tersebut, ya kan? Selanjutnya, uh, ini juga berpengaruh pada uh, perkembangan saya menuju ke dalam ke dunia industri atau dunia pekerja. Yang kita cari adalah apa? Networking. Nah, kenapa networking? Karena networking itu penting. Jika sepintar-pintarnya orang jika tidak punya networking, maka networking itu akan menjadi hal yang sangat, kok saya nggak punya networking ya? Ya kan? Saya nggak punya jalur-jalur, misal ketemu orang, saya harusnya bisa melakukan itu, tapi kok tidak bisa melakukan itu karena kita tidak kenal orang tersebut atau tidak mulai jalur untuk menuju ke sana atau kenalan. Nah, jika saya sudah punya itu, akhirnya saya bisa dapat bekerja secara uh, konvensional, ya kan? Membangun pekerjaan secara konvensional. Konvensional itu apa yang dimaksud? Adalah pekerjaan yang tetap dan memiliki gaji yang tetap. Nah, selanjutnya adalah pekerjaan non konvensional. Jika saya gagal di dalam pekerjaan konvensional, saya berencana untuk melanjutkan pekerjaan non konvensional. Non konvensional itu adalah pekerjaan yang misalnya kita menggaji kita sendiri, bisa dibilang seperti freelancer atau mungkin pengusaha. Nah, dalam hal ini kita dibutuhkan apa? Pekerjaan yang fleksibel, efisien, terus juga harus mengupgrade diri terus. Nah, dalam mengupgrade diri itu, kita harus juga belajar mengenai pola komunikasi. Nah, pola komunikasi yang dimaksud adalah uh, ketika saya menjadi orang yang tidak gampang tersinggung, ya kan? Kita harus belajar mengenai uh, apa sih dalam memberikan kritik kepada orang itu apa yang harus dilihat. Nah, saya menggunakan ada namanya metode sandwich. Metode sandwich adalah ketika saya mau melakukan satu kritik pada orang, saya menggunakan seperti sandwich. Atas itu adalah roti, kita menggunakan afirmatif positif atau pujian dahulu, terus kita akan masukkan ke kritiknya tersebut. Nah, setelah itu kita tutup lagi lapisan bawah dengan afirmasi positif, ya kan? Nah, dalam hal itu saya melakukan untuk menjaga apa? Oh, menjaga kesehatan mental saya agar apa? Saya tidak merasa menyakiti orang lain, saya tidak merasa depresi, saya tidak cepat, tidak merasa cemas, dan selain itu saya juga memikirkan uh, hal-hal pekerjaan saya itu secara sistematis dan uh,
manajemen yang baik, ya kan? Nah, dalam hal ini adalah saya berusaha untuk multitasking. Multitasking yang dimaksud adalah ketika saya bekerja dan berkuliah, walaupun itu saya dibilang hampir gagal dikarenakan saya telat 1 semester, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan dua pekerjaan itu secara maksimal, ya kan? Setelah itu apa? Sistematis. Sistematis yang dimaksud adalah saya melakukan suatu pekerjaan, saya akan berpikir terlebih dahulu, menyusun rancangan apa yang saya dilakukan. Setelah itu saya akan melakukan decision making. Nah, decision making adalah setelah saya melakukan tadi itu semua, saya akan menentukan apa yang harus saya lakukan. Setelah itu saya melakukan action. Setelah melakukan action, saya akan membuat uh, juga goal setting. Goal setting itu apa? Goal setting saya adalah 5 tahun ke depan saya akan melakukan apa. Yang pertama adalah ketika saya akan lulus tahun ini dan mendapat pekerjaan yang saya inginkan di tahun ini. Dan yang kedua adalah ketika saya ingin melakukan dalam 2 tahun, 3 tahun ke depan saya akan membangun karir saya tanpa memikirkan hal-hal yang aneh. Seperti bermain atau apa, saya hanya fokus membangun karir saya dan dalam 5 tahun saya ingin membuat ekonomi dan mental saya sudah stabil. Oleh karena itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih mungkin itu juga yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Selamat sore.